Halo, selamat pagi. Jendela informasi kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menghapus ruang kedua di handphone Xiaomi, di mana kita ada data yang tidak perlu, kemudian kita mau hapus untuk kita ganti baru, seperti itu. Untuk Xiaomi itu cukup mudah dan sangat bermanfaat kalau kita manfaatkan untuk ruang kedua. Jadi seolah-olah kita mempunyai dua handphone di satu HP, seperti itu. Karena satu handphone kita bisa isi dua memori, dua ruang ataupun dua partisi kalau di komputer. Jadi kita bisa membuat sosial media kita menjadi dua tampilan seperti itu dengan lain nomor. Nah, ini bagaimana? Yang pertama kita langsung saja masuk di setelan. Kita setel di ruang kedua, kemudian kita cari ruang kedua. Sini ada ruang kedua, kita klik. Nah, di sini banyak sekali setelan, kita ambil yang paling bawah. Di sini ada hapus ruang kedua. Di sini banyak sekali tampilan. Kalau misalnya sudah kita aktifkan, kita bisa kasih sandi ruang kedua, kita hidupkan, ataupun misalnya kita mau ganti pintasan, misalnya pintasan layar utama, tampilan notifikasi dari ruang kedua ini kita aktifkan ataupun tidak. Di sini ada tampilan 1 dan 2 di dekat bar telepon. Kemudian tampilkan notifikasi ruang kedua, ini tampil pesan pribadi tidak kita aktifkan. Dan di sini ikon ruang kedua kita bisa hilangkan ataupun tidak. Ya, ikon di sini ada ikon, kemudian ada di bagian filenya ada juga. Kemudian yang bagian bawah, nomor 2 dari bawah ini hapus ruang kedua. Nah, disinilah kita harus menghapus ruang keduanya. Di sini kan sudah kita isi, ada aplikasi. Misalnya kita ada di sini, ini sudah masuk ruang kedua. Jadi kosong semua aplikasinya. Jadi kita bisa bagi di ruang kedua itu untuk pribadi, misalnya ruang yang pertama itu untuk umum. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya sosial media kita ada bisnis, ada pribadi, kita bagi saja seperti ini. Jadi kita manfaatkan di ruang kedua. Dan bagaimana caranya kita untuk menghapus di ruang kedua, ini caranya. Ini ada folder tadi, ada tampil, ada ganti seperti ini. Jadi kita masuk di setelan, kita bikin sandi yang di ruang kedua tadi, sesuaikan saja. Ini salah. Ini ganti, ini masuk ke ruang pertama tadi. Ini ruang pertama. Jadi kita tadi untuk menghapus di ruang kedua, masuk lagi di setting ruang kedua seperti ini. Kemudian kita hapus ruang kedua. Jadi otomatis di ruang kedua tadi menjadi terhapus, jadi kosong. Jadi hanya di ruang pertama saja yang tampil di layar seperti itu. Kita hapus. Kita masuk di tidak dapat masuk ruang kedua. Setelah dihapus, semua data akan dipindahkan atau dihapus seperti itu. Ya, jadi semua data akan dipindahkan, bisa jadi ini tidak sampai semuanya, tapi biasanya hilang. Coba saja, karena tadi kita bisa bikin akun di YouTube tadi. Kita hapus, masukkan konfirmasi sandi ruang kedua yang sudah kita buat. Jadi sesuaikan dengan sandi yang di ruang kedua tadi. Kita bikin simple saja, 04 kali, terserah, nanti teman-teman privasi saja. Kemudian kita klik selanjutnya. Ruang kedua. Nah, ini pilih item untuk dipindahkan. Nah, ini bisa kita pilih item mana yang mau kita pindahkan, misalnya foto, kontak, ataupun aplikasi. Jadi ataupun pilih berkas lainnya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mau kita hapus, kita bisa pindahkan di ruang pertama. Nah, ini kita pilih lagi, baru masuk dilanjutkan. Jadi kita pilih tidak saja karena tidak ada data. Kemudian kalau misalnya ada data, bisa teman-teman masuk lagi, misalnya kontak mau kita pindahkan, kita klik saja. Misalnya foto yang mau kita pindahkan, kita klik saja. Kemudian ada aplikasi yang mau kita pindahkan, kita klik saja. Misalnya ada file berkas yang mau kita pilih, bisa kita klik, kita pilih saja di sini. Di sini langsung diarahkan ke filenya tadi, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, kita hilangkan semua saja karena kita mau bikin baru lagi. Setelah kita pilih item, misalnya kita mau pilih, kalau misalnya tidak, kita bisa lanjutkan. Kita lanjutkan.
Nah, ini Anda belum memilih item untuk dipindahkan atau item tidak dapat dipulihkan setelah dihapus. Nah, kalau misalnya kita sudah yakin tidak ada yang mau kita pilih, kita bisa hapus. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa klik batal saja seperti itu. Nah, sekarang kita pilih hapus saja, hapus semua karena tidak ada, yakin. Ini sekarang sudah berganti ke ruang pertama tadi, seperti itu. Ini ruang pertama. Kita masuk sandinya 1 2 3 4 karena ini untuk tutorial saja. Ruang kedua telah dihapus, jadi di ruang kedua sudah terhapus seperti itu. Bagaimana caranya kalau misalnya kita mau bikin ruang yang kedua lagi, seperti itu. Untuk cara bikinnya mudah, kita klik saja seperti ini. Misalnya kita mau bikin baru ruang keduanya tadi. Nah, kalau misalnya kita bikin, masukkan sandi yang ruang pertama. Sana 1 2 3 4. Setelah masuk, kita masuk ke setting. Kalau misalnya sekarang kita tahap untuk membuat. Tadi pertama kita menghapus. Kita masuk ke setting. Atau di alat, di mana nih letaknya? Nah, di setelan. Kemudian kita cari seperti biasa waktu kita menghapus tadi, di setelan ruang kedua. Langsung masuk di ruang kedua. Kemudian ada tulisan di sini, melindungi privasi Anda, buat kapan saja, bebas risiko. Kemudian kita hidupkan ruang kedua. Membuat ruang kedua seperti ini. Ini berganti 2 ruang 1 perangkat. Berhasil dibuat, kemudian kita klik lanjutkan. Berganti ke ruang antar ruang, lanjutkan. Kemudian setel sandi. Setel sekarang, jadi kita bikin sandi di ruang kedua ini. Jadi syaratnya harus ruang pertama sudah harus ada sandi ataupun pola. Jadi sekarang kita untuk sandi di ruang pertama, konfirmasi sandi ruang pertama yang kita punya tadi. Nah, ini kita klik ya, di ruang pertama tadi kita bikin sandi. Kemudian 1 2 3 4 karena ini tutorial. Kemudian lanjutkan di ini ruang pertama. Jadi bikin dulu, konfirmasi dulu ataupun bikin baru dulu. Kalau misalnya tidak ada sandi di ruang lanjutnya. Nah, sekarang setel sandi ruang kedua. Sekarang kita setel sandi ke ruang kedua. Tidak boleh sama untuk sandi ruang pertama dengan yang kedua. Kita klik 0 4 kali saja. Kemudian lanjutkan. Ini sandi untuk ruang kedua. Konfirmasi 0-nya 4 kali. Ini tutorial saja, nanti teman-teman bikin sandi yang teman-teman ingat sendiri. Kemudian konfirmasi sudah, kita tunggu saja. Kemudian oke. Ini pun akan otomatis berpindah. Ini layar biru terlebih dahulu, kemudian nanti ada tampilan lagi langsung seperti itu. Kita tunggu dulu. Ini sekarang sudah tampil. Kalau layarnya biru seperti ini tadi, kita ketik saja klik, ini sudah tampil, ada tampilan ruang keduanya. Jadi untuk berpindah kita bisa ini ruang pertama, kita masukkan dulu ruang pertama sandinya. Punya agak lelet sedikit, tapi tak apa-apa, nanti teman-teman pelan-pelan saja. Ini sudah masuk di ruang pertama. Jadi untuk berpindahnya teman-teman bisa buka lagi di sini ada folder. Ini punya kebanyakan memori di ruang pertamanya, jadi agak lelet. Ini buka usap sandi di ruang pertama tadi. Oke.
Kemudian kita masuk di ruang pertama, kita pilih, kalau misalnya tidak ada folder kita pilih tadi, belum aktif nih, masuk ruang pertama soalnya nih. Kita pilih ruang kedua tadi. Mana ruang kedua? Pergi ke ruang kedua. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang masuk ke ruang kedua, masukkan sandi yang sudah kita bikin tadi. Jadi untuk beralihnya seperti itu. Kalau di ruang kedua sudah ada folder. Nah, ini sudah ruang kedua. Nah, ini kalau untuk di ruang kedua ini berbeda dengan ruang pertama tadi yang sudah ada gambar tampilan tema. Jadi untuk masuk ke ruang pertama kita langsung klik saja di ganti tanpa masuk ke setting, seperti itu. Kalau dari setting, kita dari ruang pertama kita masuk ke ruang kedua harus pindah melalui setting di setelan untuk masuk di ruang kedua, seperti itu. Kalau di posisi di ruang kedua tinggal klik saja karena sudah kita bikin tadi di foldernya tadi, seperti itu. Nah, di sini tinggal masuk saja seperti itu. Dia langsung masuk ke setelan seperti itu. Nanti masuk di ini. Nah, ini saja. Jadi kalau misalnya sudah kosong, jadi tidak ada, tinggal kita isi apa yang kita mau isi untuk sebagai pribadi ataupun sebagai bisnis, sudah kita pisahkan. Mudah-mudahan ini menjadikan keterbatasan kita dalam handphone kita. Kalau misalnya handphone yang sudah canggih itu biasanya RAM-nya besar, memorinya besar, kemudian sudah ada mode cloning untuk aplikasi, seperti itu. Kalau handphone kita Xiaomi biasanya RAM-nya masih kecil, masih agak jadul, tapi kita bisa manfaatkan dengan posisi ruang kedua seperti ini. Jadi kita bisa install dua aplikasi, dua tampilan, seperti di Windows mungkin kita bikin partisi untuk Windows, kemudian atau untuk Mac, seperti itu. Jadi kalau di komputer, kalau di handphone seperti ini, jadi bisa kita manfaatkan untuk ruang pertama, ruang kedua. Jadi kita bisa untuk mengamankan data kita tanpa diketahui oleh orang lain, seperti itu. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya.